Oke, di video ini gua mau bagiin setup menarik buat teman-teman pemula yang ingin belajar trading dengan menggunakan indikator trading view. Oke, di sini kita masuk ke pembahasan video selanjutnya. Di sini saya akan membagikan dua buah indikator dan teman-teman bisa lihat sendiri. Di sini adalah tampilan dari indikatornya. Jadi buat teman-teman yang masih bingung cari indikator terbaik trading view, mungkin teman-teman bisa tonton video-video yang ada di channel ini karena semua video itu sudah tersaring ya teman-teman ya. Jadi indikator yang di-review adalah indikator-indikator yang menurut saya terbaik dan bermanfaat untuk digunakan di trading view. Oke, indikator yang akan kita review ada dua teman-teman ya. Di sini kita masuk ke indikator yang pertama. Indikator yang pertama ini adalah indikator prediktif punya Lux Algo teman-teman ya. Jadi di sini kita akan memanfaatkan indikator ini ya dan mengambil profit secukup-cukupnya teman-teman ya, bukan sebanyak-banyaknya karena di sini kita perlu yang namanya menjaga money management yang baik, kemudian membuat yang namanya trading plan. Ya nanti saya akan ajarkan gimana cara kita profit dengan menggunakan indikator trading view. Kemudian indikator yang kedua di sini adalah indikator trendline breakout with target. Di sini punyanya Cakpren dan teman-teman mungkin sebagian udah pernah nonton video saya yang sebelumnya. Di sana saya juga sudah jelaskan ya cara menggunakan indikator ini. Oke, di sini juga terdapat target ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir karena teman-teman tinggal ikuti aja gimana cara open posisi dengan menggunakan indikator ini. Oke, selanjutnya kita akan bahas gimana cara open posisi dengan menggunakan indikator ini. Seperti yang teman-teman lihat di layar teman-teman semua. Nah, di sini terdapat beberapa sinyal. Di sini ada sinyal tanda panah ya, tanda panah turun, kemudian di sini ada tanda panah naik, kemudian di sini ada target, di sini juga ada target. Nah, kita akan bahas indikator ini satu persatu terlebih dahulu agar teman-teman tidak bingung melihat area-area itu punya indikator yang mana aja. Jadi yang pertama akan kita review itu adalah indikator Lux Algo. Jadi di sini ada area yang berwarna merah, kemudian di sini ada area yang berwarna hijau. Nah, kenapa saya menggunakan indikator ini? Indikator ini tuh bisa kita gunakan untuk analisa market scalping di time frame 5 menit. Ketika dia masuk area hijau, kita akan open posisi buy. Ketika dia masuk ke area merah, kita akan open posisi sell. Ketika dia break area merah, kita akan open posisi buy menunggu market masuk ke area merah terlebih dahulu, kemudian dia akan menuju ke arah selanjutnya. Sama seperti di sini teman-teman ya. Jadi ketika dia masuk ke area ini, kita akan open posisi sell ya. Ketika masuk ke area ini, kita akan open posisi sell. Kemudian ketika dia nge-break, kita akan open posisi buy. Ketika dia masuk ke area ini lagi, kita akan open posisi buy. Kalau loss, kita akan open posisi penerusan sell. Seperti itu ya. Sama seperti strategi-strategi trading saya sebelumnya. Jadi kalau misalkan dia nge-break, ya kita tunggu open posisi dia masuk ke area ini, kita open posisi buy. Tapi kalau misalkan kita loss banyak, kita akan open posisi penerusan dan kembali menunggu market masuk ke area ini, kemudian kita open posisi sell dan di sini kita profit. Jadi simpelnya seperti itu. Nah, di sini simpelnya gini teman-teman ya. Jadi saya akan bahas sedikit di sini. Kalau kita menggunakan indikator ini, kita lihat di sini. Ketika market nge-break ke atas, ya. Ketika market nge-break ke atas, teman-teman tunggu dia masuk ke area sini terlebih dahulu. Teman-teman open posisi buy sampai sini ya, TP. Tapi kalau misalkan teman-teman loss di sini nge-break ya, misalkan, nah teman-teman wajib tunggu dulu market masuk ke areanya lagi. Misalkan nge-break dia ya, nge-break sampai sini ya teman-teman. Nge-break sampai sini. Kemudian dia mau masuk lagi ke atas. Nah, teman-teman tunggu sampai mana? Teman-teman tunggu dia masuk ke area teman-teman open posisi tadi ya, area batasan merah yang ini. Kemudian teman-teman bisa open posisi sell dan TP sampai di sini atau teman-teman masuk ke area sini ya. Jadi TP1 di sebelah sini, TP2 sebelah sini. Oke, so simple banget ya teman-teman ya. Jadi jangan pernah berpikir market itu terlalu rendah atau market itu terlalu tinggi ya. Jadi follow the trend aja, kalau market terus turun ya kita akan open posisi sell, tapi menunggu harga atau area terbaik. Ya, seperti itu. Sama seperti analisa-analisa yang sudah saya bagikan, jadi ketika dia nge-break, kemudian kita loss, ya kita akan open posisi, tunggu di area loss kita tadi, dan open posisi untuk sell. Seperti itu, sangat simpel. Oke, dan untuk scalping ini bisa digunakan, dan kalau teman-teman mau ambil area entry, ya tunggu dia masuk ke area-area merah, open sell, area hijau open buy, area mid, area pemantulan bisa buy atau sell seperti itu. Nah, kemudian indikator yang kedua, di sini kita akan hilangkan gambar terlebih dahulu ya, hilangkan gambar.
Kemudian kita masuk ke indikator kedua. Nah, di sini fungsinya adalah nge-break, teman-teman, ya. Jadi, break di sini ketika area trendline di break, dia akan memberikan sinyal untuk sell dan memberikan target di mana dia target seperti itu ya. Berapa puluh pip kah ya, atau berapa rasionya risk reward, mungkin 4 banding 2 atau 2 banding 4 ya. Bebas teman-teman ya, atau jangan kebalik ya. Yang penting teman-teman pastikan dulu kalau misalkan teman-teman punya take profit $4 ya, loss-nya cukup di $2 aja ya. Jadi setengah dari profit kalian itu adalah SL-nya. Seperti itu. Jadi cukup simpel. Nah, di sini kalau kita trading menggunakan indikator ini, kita hanya menunggu sinyal. Ketika dia muncul sinyal buy, kita akan dapat posisi buy. SL di mana? Nah, selalu terapkan SL di area SNR sebelumnya. Kalau teman-teman punya manajemen yang baik dan benar, ya, semisal teman-teman mau entry buy di sebelah sini, buy di next candle. SL-nya di mana? Teman-teman pasang aja SL di $2, kemudian TP-nya di $4. Ini hanya sebagai contoh ya, teman-teman. Ya, jadi kalau di sini jangan pakai pip tapi hitungan dolar, nanti teman-teman hitung aja sendiri ya. Jadi kalau teman-teman buka di TradingView atau di mana namanya? Di MT4 teman-teman masing-masing, di situ kan ada yang namanya stop loss dan TP. Jadi teman-teman pakai hitungan stop loss dan TP itu cari angka di 4 sampai $2 ya. Untuk SL-nya di $2, TP-nya di $4 seperti itu. Oke, so simple. Karena di sini udah muncul target, jadi teman-teman taruh target. Misalkan target di sini berapa misalkan ya. Misalkan di sini 100 poin gitu ya. 100 poin berarti SL-nya adalah 0,5 poin seperti itu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman pakai hitungan dolar ya, teman-teman wajib pakai hitungan dolar ya. Jadi nanti saya akan buatkan seperti backtest. Kita akan open posisi dengan menggunakan indikator ini 10 kali trade atau 5 kali trade ya. Apakah kita rungkat atau kita masih bisa profit dengan menggunakan indikator ini saja seperti itu ya. Nah, untuk open posisi sell juga sama. Di sini kita hanya menunggu sinyal sell. Ketika muncul sinyal sell, kita akan open posisi ya. Kemudian taruh di sini TP-nya ya, target. Kalau udah target kita close seperti itu. Sangat simpel, teman-teman ya. Nah, untuk tampilannya memang seperti ini, teman-teman. Kalau teman-teman tidak mau ribet, nanti saya akan bagikan untuk settingannya tidak terlalu ribet. Ada garis-garis trend seperti ini. Jadi teman-teman bisa unchecklist seperti itu ya. Di sini kita akan lihat target-targetnya. Di sini tidak masuk target ya, atau kita loss di sini. Kemudian di sini kita profit, kemudian di sini kita loss ya, di sini kita profit ya, di sini kita target lagi, profit lagi. Rasio profitnya itu jauh lebih bagus teman-teman ya. Jadi nanti saya akan bagikan ya, bagikan salah satu contoh gimana sih cara kita trading itu biar profit seperti itu. Oke, di sini saya akan membagikan gimana cara profit konsisten dengan menggunakan indikator TradingView. Yang terpenting adalah sabar, teman-teman ya. Sabar menunggu momen. Kalau nggak ada momen, jangan dipaksa open posisi. Karena apa? Ya, kalau teman-teman lihat di sini, dari sinyal saja, di sini ada sinyal di hari Jumat ya. Kemudian baru ada sinyal lagi di hari Sabtu ya, teman-teman ya. Teman-teman lihat di bawah sini ya, di bawah sini. Itu baru ada sinyal lagi di hari Sabtu jam setengah satu, teman-teman ya, tepat setengah satu pagi. Itu baru muncul sinyal satu lagi. Kemudian muncul sinyal lagi itu di hari Senin ya, jam 8 pagi teman-teman ya, baru ada muncul sinyal lagi. Nah, bayangkan kalau teman-teman trading manual ya. Trading manual sehari bisa muncul berapa sinyal? Saya tebak 2 sampai 3 sinyal ya. 2 sampai 3 sinyal, entah itu loss, entah itu profit, teman-teman pokoknya trading gitu ya. Seperti itu. Sedangkan kalau menggunakan indikator di satu pair itu dalam jangka waktu 3 hari hanya muncul berapa sinyal? Nah, 4 sinyal teman-teman ya. 4 sinyal ini sinyal hari apa? Nah, Selasa. Di sini dalam jangka waktu 4 hari ya, sampai hari 3 hari ya teman-teman ya. 3 hari itu hanya muncul 4 sinyal. Sedangkan kalau teman-teman trading satu hari itu muncul 3 sampai 4 sinyal. Bayangin ya. Perbedaan antara trading dengan menggunakan indikator dengan trading menggunakan analisa sendiri itu jauh berbeda. Karena apa? Itulah dia, kalau kita trading menggunakan analisa, banyak analisa yang kita gunakan, banyak entryan yang masuk, sedangkan kalau kita menggunakan indikator,
ya, hanya menggunakan satu analisa, satu strategi yang kita konsisten gunakan di market GBP JPY misalkan, ya kita akan profitnya atau loss-nya lebih terkontrol ketimbang kita trading ya menggunakan analisa sendiri atau analisa yang memang berlebihan seperti itu ya. Nah, di sini saya akan ajarkan gimana cara kita profit konsisten dengan menggunakan indikator ini saja ya. Dengan rasio yang nanti saya akan jelaskan di Excel. Jadi kita hitung dulu, di sini kita profit ada berapa, loss ada berapa seperti ya. Kita hitung terlebih dahulu untuk profit. Di sini saya akan beri tanda ya. Di sini untuk tanda profit saya akan beri tanda seperti ini, oke? Di sini kita kasih tanda profit ya. Nah, di sini saya hitung dulu ya, profitnya ada berapa. Di sini kita ambil, kemudian di sini kita profit lagi, teman-teman ya. Dan di sini kita lihat, di sini ada profit lagi ya. Kemudian di sini kita ada profit lagi. Ya, kita akan lihat terlebih dahulu rasio profitnya ini ada berapa sih. Ini udah 3 kali profit ya teman-teman ya. Kita anggap seminggu itu cuma 10 kali trade ya. Kita copy lagi ya, di sini kita profit lagi guys ya. Kita masuk lagi ke sini, di sini kita profit lagi ya. Kemudian kita masuk ke sini, ini profit lagi teman-teman ya, profit lagi ya. Kemudian masuk ke sini kita profit lagi. Ini nggak saya cari yang profitnya aja ya teman-teman ya, saya random nih ya. Jadi nanti teman-teman juga bisa lihat juga dibuka di GBP JPY-nya ya. Lihat marketnya, kemudian targetnya beberapa kali yang udah kena TP ya, berapa kali yang enggak seperti itu ya. Di sini TP, oke, profit lagi ya. Sini kita profit lagi ya. Kalau teman-teman konsisten dan sabar, saya yakin hasilnya juga akan positif ya, tidak negatif seperti itu. Sama seperti Flipcoin ya. Flipcoin aja bisa ngasih profit ya. Masa teman-teman trading dengan analisa manual ya, sejago-jagonya orang analisa itu pasti pernah loss ya. Yang penting teman-teman konsisten. Kalau nggak konsisten ya saya yakin teman-teman akan rugi. Di sini loss. Oke, di sini nggak ada profit lagi ya. Di sini kalau saya hitung profit lagi nih teman-teman. Tapi kebanyakan ya, jangan hitung profitnya kebanyakan. Di sini kita copy dulu yang loss ya. Di sini ada satu loss. Loss ya. Kemudian di sini saya warnain untuk merah ya. Kemudian latarnya juga merah. Di sini kita cari sekarang yang loss ke belakang. Oke, di sini target ya, target. Di sini target ya. Kemudian mana lagi lossnya? Set set set. Nah, ini loss. Nah, ini loss ya. Oke, sekarang kita akan hitung terlebih dahulu berapa kali profit ya, kemudian berapa kali loss ya. Seperti ini teman-teman ya, perhitungannya kita akan lihat ya. Nah, di sini ya, teman-teman ya, kita lihat sama-sama. Kita akan masukkan semua profit dan loss ini ke tabel Excel ya. Jadi kita hitung dulu, di sini ada profit ya, trade pertama loss, trade kedua profit, 3 profit ya. Di sini kita hitung profitnya terlebih dahulu. Di sini 1, 2, 3, 4 ya, 5, 6, 7 ya, 8. 8 kali profit dan 2 kali loss ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa backtest juga ya. Kalau misalkan teman-teman bingung ya, jadi kita akan masuk ke Excel-nya. Tunggu sebentar. Oke, sekarang kita udah masuk ke file Excel-nya. Di sini saya hanya buatkan sebagai contoh teman-teman ya. Di sini saya buat trading plan selama seminggu itu adalah 10 kali trade teman-teman ya. Jadi 10 kali trade di sini saya akan mensimulasikan ya dengan data yang tadi kita tradekan seperti itu ya. Jadi di trade pertama itu kita loss, kemudian di trade kedua itu kita profit sampai ke trade berapa tadi ya? 9 ya teman-teman. Kemudian loss di trade ke 10. Di sini kita masih untung 28 US dollar. Di sini saya jelaskan dulu rasio profit dan loss. Ketika saya profit, saya akan mengambil untung di 4 dolar. Ketika saya loss, saya akan memasang SL di minus 2 dolar ya. Jadi di sini rasionya itu adalah 2:1 teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ambil di sini 4 profitnya ya, lossnya setengahnya ya. Kalau misalkan 3 di sini 1,5 ya. Kalau di sini 5 di sini 2,5 seperti itu ya. Jadi kali 2 ya teman-teman ya dari SL teman-teman. Kalau SL-nya teman-teman ambil di 2 dolar seperti ini, berarti TP-nya kali 2 ya. 2 kali 2, 4. Jadi teman-teman ambil TP di 4 dolar. Seperti itu. Ini hanya contoh perhitungannya saja ya. Data seperti yang tadi saya informasikan, kalau kita trading menggunakan indikator dalam seminggu,
ya. Hasil profitnya segini. Ini baru kalkulasi hitungan kotornya teman-teman ya. Dan teman-teman juga bisa coba ya buat tabel seperti ini ya. Buat tabel seperti ini, kemudian lakukan trade eh, di akun demo ya. Lakukan trade di akun demo selama 10 kali trade, 10 kali entry dengan menggunakan indikator yang saya review tadi ya. Kemudian teman-teman trading hanya menggunakan indikator tersebut. Dan teman-teman lihat aja hasilnya ya. Teman-teman mulai buka akun dulu di akun demo $100 ya. Kemudian teman-teman simulasiin aja take profitnya ya, kemudian SL-nya berapa ya, lihat hasilnya seperti ini ya. Kemudian di sini kalau lebih banyak ya, anggap di sini win rate-nya tadi itu udah sampai 80% ya. Di sini kita turunin aja deh win rate-nya. Jadi berapa persen? 60% misal. Kita buat loss di sini ya. Kita buat loss sampai win rate-nya 60%. Atau sampai buat 40% deh teman-teman ya loss di sini. Nah, sini loss dah ya. Di sini kita loss-nya berapa kali? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali loss, kemudian 4 kali profit. Dan di sini kita masih profit, teman-teman ya. $4. Oke. Walaupun banyak, teman-teman. Di sini kita hilangkan lagi loss, anggap ya. Nah, di sini kalau kita profitnya cuma 3 kali dari 10 kali entry, ya 70%-nya itu loss. Kita loss-nya masih terjaga hanya di $2. Seperti itu ya. Simple banget teman-teman ya, Mas. Misalkan ya 10 kali, masa kalian 10 kali trade kalian loss semua gitu kan nggak mungkin teman-teman ya. Saya yakin itu nggak mungkin teman-teman ya. Dari 10 kali entry ya, orang apa namanya trading pakai flip coin aja itu 10 kali entry dia nggak mungkin loss semuanya teman-teman. Kecuali kalian itu menggunakan analisa kalian sendiri, buy buy, sell sell sendiri ya, tanpa algoritma yang pasti ya saya yakin hasilnya akan negatif seperti itu ya. Jadi ini hanya sebagai contoh ya, profit misalkan 3 kali profit aja ya, kemudian apa namanya 7 kali loss, teman-teman lossnya masih sedikit ya. Seperti itu. Apalagi teman-teman yang trading plan-nya udah bagus ya, udah punya apa namanya strategi sendiri, kemudian menerapkan hal seperti ini, mempunyai apa namanya seperti catatan ya, saya yakin hasilnya juga positif seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja dari saya, teman-teman ya. Mudah-mudahan indikator ini bisa membantu teman-teman yang lain juga ya. Kita akan kembali ke trading view-nya ya. Kita akan masuk ke setting indikatornya seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita udah masuk ke trading view dan kita akan buka settingannya. Di sini saya akan masuk ke indikator yang pertama ya. Lux Algo prediktif rank di sini saya menggunakan 200, faktornya 6, chartnya sesuai dengan chart ya, dan diganti-ganti. Kalau saya menggunakan time frame 5 menit, ya dia akan uh, otomatis 5 menit ya, seperti itu. Kemudian sumbernya itu adalah Lux. Coraknya seperti ini, biasa, default, kemudian klik OK. Di sini settingan kedua ya, TBT ya, TBT di sini inputnya juga default ya, teman-teman samakan aja periode 10, extend, suhu ya. Kemudian di sini bentuknya juga sama, kemudian kalau udah klik OK. Maka tampilannya akan seperti ini dan tidak berubah. Selalu saya bagikan settingan itu di akhir karena apa? Takutnya nanti teman-teman mengira settingannya berbeda dengan settingan yang saya review. Makanya di sini tidak ada perubahan, settingan mutlak ya. Mutlak di sini tidak ada dirubah-rubah dan di sini juga tidak ada berubah teman-teman ya, seperti itu. Di sini juga profitnya dan teman-teman bisa coba aja langsung sebelum indikator ini dibuat premium. Ingat, kalau udah premium tidak akan ada di trading view seperti itu ya. Dan jangan lupa buat teman-teman yang belum like dan subscribe channel ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya kalau misalkan channel ini bermanfaat buat kita semua. Oke, sampai ketemu di video-video berikutnya dan terima kasih sudah menonton. Bye-bye.